membaca doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ananda Raihan. Mari teman-teman kita membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Selanjutnya kita membaca surat-surat pendek yang insya Allah akan dipimpin oleh Ananda Yoza. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish. Hari ini masuk semua tidak? Masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alia Fatina Uzma, Ahmad Musa Syafiq, Hadir. Aisyah Dea Hestia, Angel Kirana, Darren Nugi Pratama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Guru mau mengulang kembali materi yang kemarin sudah diajarkan tentang surat apa? Atin. Surat Atin terdiri dari berapa ayat? Surat Atin diturunkan di kota apa? Surat Atin urutan keberapa dalam Al-Quran? 95. Siapa yang bisa membacakan surat Atin? Oh, ayo Alika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bab 3 hukum mim mati. Ada yang tahu tentang hukum mim mati? Saya Bu. Apa ya? Satu hukum tajwid. Ya benar, salah satu hukum dalam ilmu tajwid. Ada lagi yang tahu? Nah, ya saja ya. Berarti tadi benar. Hukum mim mati itu termasuk salah satu hukum dalam ilmu tajwid. Dan tujuan pembelajaran yang akan kamu capai yang pertama itu menyadari keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik. Yang ketiganya kamu dapat menjelaskan, menyebutkan, melafalkan hukum mim mati. Yang pertama itu tentang idgham mimi atau idgham mutamasi. Selanjutnya Bu Hilma akan memberikan pretest terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Pretest ini untuk mengukur kemampuan kamu ya. Jadi isi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Hilma mau dengar semangatnya ya. Oke? Semangat ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang dikeluarkan alat tulisnya dan bukunya. Ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang hukum mim mati. Bab 3 ya. Sebelum kita masuk kepada bab 3 pembahasan hukum mim mati, lihat gambar yang ada di depan. Di sini ada orang yang sedang apa ini? Haji. Bisa mengaji, bisa belajar Al-Quran ya. Nah, di sini ada hadis tentang orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang tahu nggak keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya? Bu, surga. Kenapa? Masuk surga. Ya, salah satunya. Ada lagi nggak yang tahu? Saya Bu, Keutamaan orang yang belajar Al-Quran. mendapatkan pahala. Oh, mendapatkan pahala. Ya, benar. Jadi, dari gambar ini kita bisa simpulkan sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
yaitu Ba. Izhar syafawi mempunyai huruf selain mim dan ba. Jadi huruf hijaiyah yang 28 diambil mim sama ba masuk kategori pada izhar syafawi. Nah, Bu Hilma, biar kamu cepat hafal dalam buku mim mati, tahu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Nah, kita terapkan dalam hukum mim mati ini biar cepat hafal. Nah, dengarkan ya. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Bisa? Bisa. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Nah, pada hari ini kita hanya membahas satu hukum saja, yaitu hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Idgham artinya apa? Memasukkan. Sementara mimi atau mutamatsilain adalah sebangsa huruf mim, serupa, ya. Nah, selanjutnya secara istilah ilmu tajwid, pengertian idgham mimi atau mutamatsilain adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Tadi kan Bu Hilma sudah jelaskan huruf idgham mimi ada berapa? 1, yaitu mim. Cara membaca idgham mimi yaitu memasukkan huruf mim sukun atau huruf mim mati ke dalam mim yang ada di depannya sambil didengungkan. Panjang bacaannya 1 alif atau 2 harf. Nah, contoh idgham mimi atau mutamatsilain. Di sini ada kalimat li anfusikum min khair. Sebabnya kenapa? Sebab mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Mana mim matinya? Nih, mim mati bertemu dengan huruf mim. Ya, Bu Hilma akan contohkan lalu diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li anfusikum min khair. Li anfusikum min khair. Wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Minkum maridha. Minkum maridha. Anfaqtum min khair. Anfaqtum min khair. Nah, selanjutnya Bu Hilma akan membagi beberapa kelompok untuk berdiskusi dalam materi hukum mim mati. Yang pertama yaitu idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, silakan dibagi-bagi kelompoknya. Yang perempuan 2 kelompok dan yang laki-laki 2 kelompok. Ayo diputar ini mejanya. Sudah dibagi kelompok ya. Bu Hilma akan memberikan tugas kelompok ya, nanti didiskusikan masing-masing kelompok mencari hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain dan berikan sebabnya. Nanti setelah didiskusikan dipresentasikan.
diskusinya, silakan. Ada lapas hukum minar rahman. Sebab karena mim sukun bertemu mim. Benar tidak? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Saya, Bu. Ayo, Eza. Hukum mimati ada 3. Yang pertama ikhfa mimi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga ikhfa syafawi. Pengertian ikhfa mimi, mim sukun bertemu huruf mim. Pengertian ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Pengertian ikhfa syafawi, huruf mim bertemu dengan selain mim dan ba. Yang mati bertemu dengan selain mim dan ba. Ya, tepuk tangan untuk Eza. Kesimpulan pada hari ini yaitu hukum mim mati adalah salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Hukum ini berlaku ketika mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah. Tadi sudah Bunda jelaskan hukum mim mati terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama idgham mimi atau mutamathilain. Yang kedua izhar syafawi, yang ketiga ikhfa syafawi. Nah, idgham mimi yaitu mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membaca idgham mimi tadi memasukkan huruf mim mati ke dalam mim yang ada di depannya sambil didengungkan. Panjang bacaannya 1 alif atau 2 harf. Jadi contohnya lahum masalah. Ya. Nah, kesimpulan terakhir yaitu mempelajari ilmu tajwid wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sebab kenapa? Dengan ilmu ini dapat membantu seseorang untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Agar cepat hafal tadi hukum mim mati, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Selanjutnya nanti kamu di rumah kerjakan halaman 24 ya tentang hukum idgham mimi atau idgham mutamathilain. Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang hukum ikhfa syafawi ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Hilman sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya dalam membaca Al-Quran, supaya membaca Al-Quran kita bisa baik dan